Halo teman-teman, sahabat Mentari, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat-sehat selalu ya. Oke, selamat datang di episode yang baru ya, di mana hari ini kita ya boleh membahas ya topik yang sangat menarik dan sangat penting ya. Kenapa seseorang bisa pindah dari Kristen ke agama lain? Topik ini seringkali menjadi perdebatan dan pertanyaan besar bagi banyak orang. Nah, kami akan mencoba, ya tentunya masih bersama dengan sumber kita dari ya Bapak Sukamto yang tidak asing lagi tentunya. Ya, kita akan mengupasnya dengan cara yang objektif dan mendalam. Nah, sebelum kita mulai, mari kita klarifikasi dulu bahwa perubahan keyakinan agama adalah hal yang sangat pribadi dan bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, tidak ada jawaban yang tunggal untuk pertanyaan ini. Nah, karena setiap individu memiliki cerita dan alasan mereka tersendiri. Ya, namun ada beberapa faktor yang umum yang seringkali kita dengar, ya, latar belakangnya atau misalnya perubahan keyakinannya dari seseorang. Nah, pertama-tama mari kita bicara tentang pencairan tentang spiritual. Ya, banyak orang yang pindah agama ya melakukannya karena mereka merasa belum menemukan jati diri atau kepuasan, pemenuhan spiritual di dalam agama yang mereka anut sebelumnya tentunya. Nah, mereka mungkin merasa bahwa keyakinan jawaban yang mereka ya belum bisa merasakan bagaimana pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup mereka nih dapat terjawab di dalam dirinya, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Ya, misalnya seseorang mungkin merasa lebih terhubung dengan ajaran dan praktik dari agama lain yang mereka temukan lebih relevan ya dengan perjalanan hidup mereka. Nah, faktor berikutnya adalah pengalaman pribadi dan perubahan hidup tentunya ya. Kadang-kadang peristiwa besar dalam hidup seseorang ya, seperti katakan krisis ya, kehilangan atau pengalaman mendalam di dalam mengubah perspektif yang mereka rasakan. Ya, misalnya seseorang yang mengalami krisis pribadi, ya mungkin mereka merasa bahwa agama baru belum menawarkan dukungan nih bagi kita, ya, atau pemahaman atau cara pandang yang lebih sesuai dengan situasi mereka. Nah, ada juga faktor sosial dan komunitas dan boleh dikatakan seringkali hubungan sosial, ya seringkali memainkan peran penting di dalam keputusan seseorang boleh berpindah agama. Mereka mungkin merasa lebih diterima ya, atau lebih terhubung dengan komunitas agama yang baru yang mereka senangi. Terkadang proses ini juga yang melibatkan hubungan seseorang pindah ke agama lain. Yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk berpindah keyakinan ke agama lain, itu faktornya salah satunya. Kita juga perlu mempertimbangkan ya pengetahuan, baik itu pendidikan, mempertimbangkan pengetahuan yang ia miliki. Nah, sering bertambahnya pengetahuan dan pemahaman yang seseorang tentang berbeda agama atau seseorang yang mempunyai pemikiran yang lain, ya mereka mungkin menemukan bahwa ajaran atau prinsip agama lain lebih sesuai dengan keyakinan yang mereka rasakan sendiri gitu ya dengan orang itu. Proses belajar mendalam nih tentang berbagai tradisi religius bisa membuka pandangan baru justru dan menginspirasi seseorang untuk mengeksploitasi tentang memeluk agama lain. Kritik ya, kekecewaan terhadap ajaran atau praktik agama lama juga sering menjadi faktor besar. Nah, terkadang seseorang merasa kecewa atau tidak merasa kecewa atau tidak puas ya dengan agama ajaran yang mereka terapkan dalam kehidupannya, tentunya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, misalnya mereka mungkin merasa bahwa prinsip-prinsip agama mereka tidak konsisten dengan tindakan atau sikap mereka yang dilihat dari komunitas mereka. Nah, sahabat Mentari, ya, jadi pada saat ini ya kita akan mencoba untuk mendalami lebih jauh tentang topik ini. Jadi kami akan berbicara dengan Bapak Stefanus Sukamto ya tentang perubahan keyakinan agama. Tetaplah bersama kami, sahabat Mentari. Ya, selamat siang Pak Kamto. Selamat siang Pak Ben. Iya, aduh saya boleh berpindah lagi nih. Oh, silakan. Biar bagaimana enaknya saja.
Iya, sekarang ini lagi hangat ya Pak Kamto ya, tapi terima kasih dulu nih sudah meluangkan waktu, ya semoga ini yang menyenangkan untuk kita, begitu juga untuk sahabat Mentari. Dalam pengalaman Pak Sukamto tentunya ya, apa saja sih alasan umum yang sering kita temui ya, dan mengapa seseorang memutuskan untuk berpindah dari Kristen mungkin ya ke agama lain, menurut pendapat Pak Sukamto? Baik, Pak Ben, terima kasih untuk kesempatan ini. Namun sebelumnya mungkin jauh lebih baik kita berdoa dulu ya. Baik. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini kami boleh bersama-sama dengan Mentari untuk membahas perihal salah satu topik yang berkaitan dengan keyakinan kami. Bapak, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, juga para pendengar, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu hal yang menguatkan keyakinan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan jam ini sepenuhnya kepada-Mu, dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Pak Ben, kalau kita bicara soal pindah agama, mungkin kita terlebih dahulu apa sih kekristenan itu. Nah, kalau kita bicara tentang kekristenan, tentu kita bicara dari awal siapa Yesus itu. Kalau kita mengingat di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita ke ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Anak tunggal Bapa siapa? Kalau kita merujuk ke pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nyambung kan dari tadi kan? Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi firman itu telah menjadi manusia, penuh kemuliaan, tinggal di antara kita dan dikaruniakan kepada kita supaya memberikan manusia tidak binasa tapi hidup yang kekal, ya kan? Itu pengertian bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Kemudian yang berikutnya, bagaimana terhadap hubungannya dengan manusia. Yohanes 1 ayat 12, tetapi seberapa orang yang menerimanya, ya kan? Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap sahabat Mentari dan para pendengar yang percaya dan menerima Yesus Kristus, dia diberikan status anak Allah. Anak Allah, ya kan? Anak Allah. Kita sebagai anak Allah, warga kerajaan surga. Itu keyakinan berikutnya. Kemudian sesudah itu, kita boleh melihat kembali apa kata Yesus kepada setiap orang yang datang kepadanya. Waktu itu Nikodemus datang kepadanya dan berkata, Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke kerajaan Allah. Orang yang lahir kembali. Bagaimana lahir kembali? Itu dimungkinkan dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Ya, berarti kembali ke dalam dirinya ya? Ya, makanya saya akan jelaskan di sana bahwa keyakinan itu mendasari kepada kita. Nah, kemudian di Yohanes 5, mari kita bicara di Yohanes dulu aja ya. Yohanes 5 ayat 24 itu mengatakan begini. Yohanes 5:24, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Bapa yang mengutus dia, dia memiliki hidup yang kekal, tidak turut dihukum, dia pindahkan, memiliki hidup yang kekal, keselamatan. Kalau kita beberapa minggu yang lalu berbicara tentang iman dan janji Allah, ya kan? Kita percaya kepada siapa sih? Yesus Kristus. Sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai manusia yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Terus apa yang kita dapat? Keselamatan, ya kan? Terus sesudah itu kita beriman kepada apa? Janji Allah. Janji Allah tentang keselamatan itu. Yesus sendiri menegaskan, dan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kecuali melalui Yesus Kristus. Keyakinan keselamatan. Betul. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Pak Ben tolong baca Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Ya, ayat sebelumnya kan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tuang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Kemudian tidak ada keselamatan di lain nama Yesus, ya kan? Jadi betul. Keselamatan itu hanya ada di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dilahirkan kembali, percaya pada Yesus Kristus, saudara dan saya diberi hak menjadi anak Allah, diselamatkan. Jadi seseorang yang sesudah menerima Kristus tidak selesai di situ. Dia harus dibangun di atas dia, berakar di dalam dia, ya kan? Membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mendengar, menghayati, bukan hanya berkegiatan. Berkegiatan tuh hilang. Kalau Pak Ben melayani terlalu banyak gitu, tapi tidak mengambil sumbernya, kering pelayanan itu. Siapapun yang melayani dengan kegiatan banyak tanpa ada waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, kering, ya kan? Oleh sebab itu kita harus membuat prioritas dalam kehidupan kita sendiri, bagaimana membangun iman kita sebelum kita melayani orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seseorang itu pindah dari kekristenan, dari percaya kepada Yesus Kristus, ya, ke tempat lain, dia yakin nggak keselamatannya? Kalau dia yakin keselamatannya, orang itu mesti akan semboyan Yesus Kristus harga mati, karena keselamatan, jaminan masuk surga itu ada di dalam dirinya. Di luar itu nggak ada. Jadi kalau orang sampai berpindah, pertanyaannya, krisis pribadinya cukup besar. Pergumulan emosinya cukup besar. Tadi Pak Ben sudah jelaskan di depan, ya. Jadi itu tentu kita bicara faktor internal dan faktor eksternal. Eksternal ya komunitas yang ada, globalisasi, kemudian sosiologi, ya, budaya, banyak macam-macam. Tapi yang kita kenal sekarang ini kan, kalau di antara anak muda kan percintaan. Orang jatuh cinta setengah mati, buta, apa gitu kan. Dia tukarkan kacang Yakub, dengan kacang Yakub yang cuman membeli sementara aja. Pada suatu ketika haus lapar lagi. Betul, banyak yang terjadi seperti itu. Makanya kan di lain pihak dari eksternal, dari eksternal juga bisa terjadi. Mungkin mencari rasa nyaman. Kenapa saya di sini tidak nyaman? Ketidaknyamanan itu karena apa? Konflik misalnya. Artinya berarti ke dalam diri kita toh. Lebih banyak intinya pada diri kita. Ya, sebab keluar itu kan bisa mencari rasa aman, bisa juga. Bisa juga faktor ekonomi. Wah, kalau saya tetap mengikuti ini, mungkin karier saya nggak bisa maju. Itu pun banyak terjadi. Ya kan? Menyandarkan, wah, karier saya kalau di sini terus nggak bisa maju. Bisa terjadi. Capital kan akhirnya ekonomi. Sosial, waduh, teman-teman saya banyak begini. Kenapa saya sendiri di sini? Itu sangat menarik banget, Pak. Nah, artinya kalau dilihat seperti ini ya, bagaimana dengan pendidikan atau pengetahuan yang ia miliki? Apakah ia juga berperan di dalam keputusan seseorang untuk berpindah? Atau bagaimana, Pak? Dia kan sudah berpendidikan nih. Dia sudah mempunyai pengetahuan yang banyak. Pengetahuan itu kan sifatnya duniawi, tapi iman itu kan iman. Ya kan? Oleh sebab itu ada buku namanya karangan Perquil, Iman dan Pengetahuan Harus Berjalan Bersama-sama. Jadi seseorang yang pengetahuan tinggi, tapi imannya rapuh, sama aja ya, Pak ya? Nggak ada artinya. Betul. Ya kan? Ini kan dunia, ini rohani. Fondasinya iman tadi. Fondasinya iman tadi, pengetahuan di atas. Ya kan? Jadi sekali lagi menyadari siapa Yesus Kristus, kemudian apa yang diberikan setelah kita percaya pada Yesus Kristus, keselamatan yang sudah dijamin bahwa kita masuk surga, jaminan juga pemeliharaan hidup kita, Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Pertanyaannya, pernah nggak dia merasakan Tuhan menjawab doa kita? Kalau kita merasakan Tuhan menjawab doa kita, mesti kita ingat Tuhan memelihara saya. Tuhan mengabulkan doa saya. Apa itu gampang saja? Kemudian, masa bodoh dah. Yang penting saya, nah kalau yang penting saya itu udah emosi mainnya. Bukan dari hati yang paling dalam, tapi diyakini. Makanya orang itu yang suka pindah itu sudah lahir baru atau belum? Dilahirkan kembali atau belum? Sudah buka hati. Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya akui dosa saya buka pintu hati saya undang kau masuk dalam kehidupan saya, menjadi raja hidup saya. Pernah enggak dilakukan? Dirasakan mungkin, pernah atau tidak begitu ya? Dilakukan, harus jadi. Tadi dikatakan kan, yang percaya dan menerima. Bukan hanya percaya, saya akan kasih ini sama Pak Benyamin. Tapi Pak Benyamin tidak akan menerima ini kalau tidak menerima. Kalau saya percaya Pak Kamto akan memberi Alkitab kepada saya, tapi Pak Ben tidak menerima, ya nggak memiliki kan. Harus percaya dan menerima itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau kita bicara tentang itu, harga mati itu kita lihat dari Filipi 1 ayat 21. Hidup itu Kristus, mati itu untung. Kebersamaan dengan Tuhan Yesus itu menjadi keinginan kita.
ingin bersama-sama dengan Yesus di surga. Karena kita masih berada di dalam dunia mempunyai tugas untuk mencapai tujuan Allah supaya orang lain juga menerima keselamatan, baiklah kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jadi intinya, apakah dia yakin bahwa dia sudah selamat? Apakah dia yakin Allah sudah menjawab doa dia? Apakah dia yakin bahwa Allah memelihara dia? Itu ada di dalam dirinya atau tidak? Kalau tidak, ya itu tadi faktor ekonomi, faktor sosial, faktor percintaan, faktor lain sebagainya. Oke, kembali ke masalah tadi nih Pak. Dalam hal kritik ya atau kekecewaan ya terhadap ajaran agama sebelumnya, ya bagaimana ini mempengaruhi keputusan seseorang untuk berpindah ke agama lain? Maksudnya bahwa dia kemudian mengatakan agama sebelumnya. Itu banyak yang terjadi kayak mau jadi sensasi. Oh begitu ya? Ya kan? Akhirnya viral gitu supaya kalau betul-betul dia sudah lahir kembali, Roh Kudus ada dalam dirinya, kan kita masih ingat kan? Kamu telah mendengar firman itu dan percaya kepada Yesus, pada saat itu juga engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam dirinya. Kalau orang itu betul-betul dilahirkan baru. Tidak ada damai dalam kehidupannya bagi orang yang meninggalkan Kristus. Secara luar mungkin berhasil, tapi hatinya menjerit. Tuhan mengasihi dia, dan pada saatnya mudah-mudahan Tuhan kembalikan, beriman pada Yesus Kristus kembali dan ambil bagian dalam tugas dan pelayanan. Artinya kembali dalam kehidupan mereka bisa memberikan contoh ya. Justru mereka memberikan contoh supaya hal-hal yang baik. Artinya dari oh seperti ini ya, akhirnya mereka kembali lagi, oh ternyata kesalah ya pilihan saya gitu ya. Pilihan dia salah gitu. Orang yang katakanlah sudah lama melayani Tuhan, itu kan intinya melayani Tuhan kan harus bukan kegiatannya saja. Dia kembali titik dasarnya dia dilahirkan kembali. Keyakinannya dia terhadap keselamatan itu, bahwa dia diselamatkan oleh Yesus, tidak akan keluar. Makanya hidup itu Kristus, mati itu untung. Kenapa? Cepat bertemu dengan Yesus. Tapi Paulus mengatakan kehidupan di dunia ini masih diperlukan untuk melayani Tuhan. Ya itu memberikan kalau dibilang memberikan pandangan yang sangat berharga. Apa sih yang bisa kita pelajari dari fenomena perubahan keyakinan ini? Ya, baik untuk masyarakat secara luas ya, maupun untuk individu ya yang mengalami perubahan tersebut. Menurut Pak Kamto bagaimana Pak? Satu hal yang harus kita bangun, sesudah seseorang percaya kepada Yesus Kristus, ingat kata Paulus, Kolose pasal 2 ayat 6-7, kamu telah menerima Kristus Tuhan Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Sesudah kita percaya kepada Yesus, hendaklah kita tetap dalam dia. Apa yang harus dilakukan? Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, Yesus Kristus sebagai pondasi. Berakar di dalam keyakinan kita bahwa kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, dibangun iman kita di dalam menikmati janji Allah dan hidup bersama dengan Dia. Kemudian apa yang dikatakan di sana? Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang bilang, ah, mudah aja berkata begitu. Tapi kalau orang itu dibangun di atas dasar yang kuat, di atas firman Tuhan yang benar, dia teguh hatinya, dia tidak akan lari seperti itu. Itu dari segi keyakinan. Makanya kembali harus tetap di dalam dia, dibangun dia. Apa ya tadi pertanyaan yang terakhir? Pendidikan sudah tadi ya, perkuil tadi. Jadi pendidikan itu juga harus dengan iman bersama-sama berjalan. Mau pendidikan tinggi, iman tidak bisa menyeimbangi juga tidak bisa ya. Ini masih kuat dulu. Betul. Ini ya kita udah belajar S1, S2, S3. Tapi ini kan mungkin orang baru terima Kristus pada sudah S3. Nggak apa-apa. Tapi kemudian belajar. Nah, jangan sampai orang kita itu, kan banyak orang berpindah agama kemudian sok tahu agama terus menjelekkan agama sebelumnya kan. Ya enggak apa-apa. Tapi Tuhan tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yakinlah dia atas keselamatan itu, maka dia tidak akan mudah goyah karena Tuhan memberkati dia. Semua itu Tuhan berikan. Betul ya. Saya bilang, apakah sesudah terima Kristus jalannya mulus? Tidak. Pasti ada kerikil-kerikil yang mengganggu perjalanan kita, cobaan-cobaan. Tapi dengan cobaan itu Allah memberikan jalan keluar supaya kita cakap menanggungnya. Oke, Pak Kamto, kira-kira ada halkah yang mau disampaikan kepada sahabat mentari, mungkin kita yang boleh dikatakan kadang-kadang bimbang dalam kehidupannya, khususnya imannya ya? Ada yang mau disampaikan Pak Kamto kira-kira Pak? Tipsnya adalah bangunlah persekutuan dengan Tuhan dengan baik. Bagaimana? Lakukanlah waktu teduh. Waktu di mana seseorang melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Lakukanlah setiap hari. Jangan kendor. Tadi berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, sehingga imannya menjadi teguh dan kuat. Tidak mudah digoyahkan oleh sesuatu yang sifatnya duniawi. Terima kasih banyak Pak Stefanus Sukamto ya atas wawasan yang sangat berharga.
singkat, padat, tapi sangat berarti bagi sahabat Mentari, bagi kita semua, bagi kita juga. Ya, mudah-mudahan menjadi berkat. Pelayan firman ya, artinya biar menjadi berkat. Terima kasih untuk waktu yang sangat berharga ini. Sama-sama, untuk waktunya. Biarlah ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, begitu juga untuk sahabat Mentari yang melihat dan mendengarkan. Pak Ben tutup dalam doamu. Iya, terima kasih. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami puji dan syukur ya Tuhan, kami boleh belajar secara singkat mengenai iman, mengenai diri kita masing-masing, bagaimana kita selalu harus berhadapan langsung, ya kita harus mempraktekkan dalam kehidupan dengan iman yang kuat, ya di bawah perintah Yesus Kristus, bila apa yang kita lakukan ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita masing-masing, dan Tuhan akan memberikan berkat sesuai dengan talenta kami yang kita miliki. Terima kasih ya Tuhan, pada siang hari ini kami boleh bersama dengan Bapak Stefanus Sukamto yang telah memberikan arahan-arahan, yang telah memberikan berkat di bagian dalam kehidupan kita masing-masing, bagaimana seorang pelayan harus mempunyai dasar yang kuat, iman yang kuat hanya karena Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan akan selalu memberikan kesehatan kepadanya, dan Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi keluarga di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua para sahabat Mentari, kiranya apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi bagian dalam kehidupan mereka juga menjadi bagian dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing, dan sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Selamat kami hidup. Amin. Amin. Sahabat Mentari, terima kasih. Kita boleh bersama-sama dengan Bapak Sukamto. Ya, biar di episode lain kita akan memberikan yang terbaik kembali untuk sahabat-sahabat Mentari. Terima kasih, Tuhan memberkati.